7% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet merupakan orang-orang yang tidak pernah keluar rumah. Nah, ini membuktikan beraktivitas atau berkegiatan di rumah saja belum tentu menjamin kita, seseorang, ini aman ya dari bahaya penularan COVID-19. Karena kita tahu kemunculan klaster keluarga ini menjadi sorotan, menjadi perhatian serius. Pasalnya tidak sedikit wilayah, ada beberapa wilayah yang mencatatkan kasus positif yang memang berasal dari keluarga. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan untuk mengantisipasi penyebaran virus di tengah keluarga? Berikut informasinya yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita lihat ada beberapa case atau ada beberapa contoh kemunculan klaster keluarga di beberapa wilayah. Saya akan mulai yang pertama ketika waktu itu ada juga kemunculan klaster keluarga yang ada di Aceh. Jadi ini bermula ketika sepasang suami istri memang dia terkonfirmasi positif COVID-19 ya pada tanggal 10 Juni. Ya, pada tanggal 10 Juni. Nah, sebelumnya pasangan suami istri ini diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Medan. Nah, dari hasil tracing ini 23 orang kemudian dilakukan swab ya untuk mengetahui apakah memang terpapar karena melakukan kontak langsung dengan sepasang suami istri ini. Nah, hasilnya dari 23 orang yang diswab ini 5 positif. Sehingga total dari klaster keluarga yang ada di Aceh ini 7 orang dinyatakan positif. Lalu dari Aceh ada juga di Kabupaten Ponorogo. Jadi di Kabupaten Ponorogo ini ada 13 warga yang positif setelah menjenguk seorang kakek yang sakit. Belakangan memang diketahui bahwa kakek ini terpapar atau terinfeksi positif COVID-19. Dan kakek ini meninggal pada tanggal 8 September. Diketahui pada saat kakek ini sakit ada 13 orang anggota keluarga yang menjenguk sehingga melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut atau kakek ini. Dan akhirnya diketahui bahwa 13 orang anggota keluarganya positif COVID, termasuk 2 diantaranya ini adalah remaja dan juga anak-anak. Itu dari klaster keluarga yang ada di Ponorogo. Kemudian ini juga ada di Bogor. Ini bermula ketika ada 6 orang dalam satu keluarga, 6 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kejadiannya ketika sang ayah, jadi ayahnya melakukan perjalanan ke Kediri. Ya, ayahnya ketika itu melakukan perjalanan ke Kediri pada tanggal 27 Juni sampai dengan 6 Juli. Nah, setelah kepulangannya atau selesai melakukan perjalanan dari Kediri, ia kemudian mengalami symptoms atau gejala-gejala seperti demam dan juga batuk. Ya, jadi ada gejala yang timbul seperti demam dan juga batuk. Lalu ia meninggal pada tanggal 14 Juli. Jadi 8 hari setelah ia mengalami simptom-simptom ini, baru dilakukan swab test dan juga hasilnya positif. Nah, sehari setelahnya anaknya kemudian juga mengalami gejala yang sama, batuk, demam, dan sebagainya, gejala sama. Dan juga anaknya ini diketahui berdasarkan hasil swabnya bahwa ia positif COVID pada tanggal 19 Juli. Nah, berdasarkan hasil tracing dan juga swab diketahui bahwa 4 anggota keluarga lainnya ikut terpapar COVID-19. Itu dari beberapa klaster keluarga. Lalu berikutnya saya akan pindah. Ini dia penyebab kemunculan dari klaster keluarga. Jadi apa yang terjadi atau munculnya klaster-klaster keluarga ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama, memang ada anggota keluarga yang masih beraktivitas gitu ya, anggota keluarga yang masih kerja gitu, atau beraktivitas, memang terpaksa beraktivitas di luar rumah sehari-hari, sehingga mungkin dia tanpa sadar terinfeksi sebagai OTG dan menularkan kepada anggota keluarga di rumahnya.
Begitu juga dengan rendahnya penegakan protokol kesehatan. 3M, menjaga jarak sosial, kemudian mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker. Itu yang menjadi juga salah satu faktor penyebab munculnya klaster keluarga ini. Lalu masih melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, misalnya arisan, kemudian kumpul-kumpul keluarga atau kumpul-kumpul warga di tingkat RT RW, kemudian juga masih melakukan perjalanan seperti liburan dan piknik. Itu beberapa yang menjadi penyebab munculnya klaster keluarga. Dan ini dia bagaimana cara mencegahnya atau mengantisipasi penyebaran virus di tengah keluarga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Simple banget sebenarnya, saya yakin semua orang juga bisa dan pastinya sudah tahu dengan hal ini karena formulanya adalah formula yang sehari-hari Anda dengar. Salah satunya, apalagi kalau bukan, Anda harus disiplin menegakkan protokol kesehatan. Apalagi ya, misalnya ketika Anda selesai beraktivitas dari luar rumah, Anda harus cuci tangan ketika Anda masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membersihkan badan, kemudian busana atau pakaian yang Anda kenakan setelah Anda beraktivitas di luar rumah langsung ditaruh gitu di satu wadah, kemudian langsung dicuci pada saat itu juga. Itu yang harus Anda perhatikan, 3M tadi protokol kesehatan. Berikutnya, tadi juga seperti Dr. Faris sampaikan, periksa atau jalankan protokol ventilasi, durasi, dan jarak. Ya, ventilasi, durasi, dengan jarak. Jadi buka jendela, kemudian pintu rumah Anda sehari-hari jangan ditutup rapat-rapat ya, karena memang bahaya untuk Anda selalu berada di ruangan tertutup. Jadi AC terus. Anda harus membuka celah-celah udara supaya bisa masuk ya ke dalam rumah Anda. Lalu berikutnya, kurangi interaksi dengan anggota keluarga yang rentan. Ini berkaitan dengan durasi tadi. Kurangi dengan interaksi dengan anggota keluarga yang rentan, misalnya kelompok lansia atau juga kelompok anak-anak. Nah, terakhir jarak, J. Harus menjaga jarak sosial bagi Anda yang kerap melakukan kegiatan di luar rumah dan pastinya disiplin menggunakan masker. Tadi Dr. Faris juga sampaikan bahwa kalau Anda berada di dalam rumah saja, apalagi masih ada anggota keluarga yang suka berpergian atau beraktivitas bekerja di luar rumah, Anda tetap harus mengenakan masker selama berada di dalam rumah. Lalu berikutnya, selektif menerima kunjungan. Jadi ya, hanya menerima kunjungan dibatasi, paling tidak diminimalisir, hanya orang-orang terdekat yang memang keperluannya ada aja untuk datang ke rumah Anda. Dan Anda juga harus menahan diri Anda untuk jalan-jalan keluar rumah, untuk berkunjung ke rumah saudara juga serta kerabat. Dan pastinya no liburan, no piknik, no jalan-jalan, no. Tahan diri Anda untuk tidak melakukan perjalanan liburan apalagi ke wilayah-wilayah yang memang tergolong rawan atau masuk dalam zona merah. Itu tadi.